Assalamualaikum, selamat pagi sahabat kicau mania, sahabat-sahabat, teman-teman, para pencinta burung murai. Nah, ini saya kembali lagi Arifin Takur yang membahas masalah dari A sampai Z peternakan murai batu. Insya Allah saya akan membagikan tip-tipnya dalam berternak, yaitu dari mulai penjodohan dan seterusnya. Mungkin di sini akan saya berikan beberapa tip yang sudah saya lalui. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar seperti video kali ini. Nah, ini ada sepasang murai batu ya teman-teman ya. Yang ini yang betinahnya nih, yang ini yang jantan. Ini sudah beberapa hari saya jodohkan, alhamdulillah sudah berjodoh ya. Jadi dalam perjodohan ini, proses dalam perjodohan mungkin ada step-step yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amati. Di dalam perjodohan, usahakan burung yang akan kita takar atau yang kita kawinkan itu sudah mempunyai usia yang cukup mapan. Untuk mapan berapa tahun, Bang? Nah, di sini akan kita jelaskan ya. Untuk burung yang sudah bisa diternak atau sudah bisa kawinkan, itu minimal ya, itu berusia 1 tahun up atau 1 tahun ke atas. Nah, karena di situ dia sudah mempunyai keseimbangan birahi. Jadi proses pertama itu pemilihan burung. Dia tuh minimal harus sudah berusia 1 tahun ke atas. Terus gimana bang kalau belum 1 tahun? Itu resiko. Kalau memang ada memang teman-teman yang berhasil di bawah 1 tahun, seperti 8 bulan atau 10 bulan. Tapi itu dari segi hasil anaknya itu kurang maksimal, kurang bagus. Karena kalau dibilang untuk burung 1 tahun up itu memang sudah memasuki usia yang mapan, usia yang dewasa dan usia siap untuk ditakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan, akan membagi tip untuk teman-teman awal-awal daripada penakaran itu, yaitu masalah ini penjodohan. Di dalam perjodohan, seperti proses step-stepnya, ini yang betina ini nih, selama 4 hari lah gitu ya, 4 hari saya diamkan, saya lepas, saya umbar di kandang ini. Tapi si jantannya tidak, karena jantannya tuh di luar dulu. Karena apa? Karena kalau kita campur berbarengan itu dikhawatirkan akan berkelahi. Nah, di sini banyak terjadi pembantaian si betina ini dibantai oleh jantan karena dia itu belum berjodoh. Nah, proses pertama kita lepaskan dulu si jantan di kandang umbaran yang udah kita buat ini selama 4 hari. Kenapa bang harus diumbar 4 hari? Karena biar si betinanya ini familiar dengan lokasi. Kalau dibilang mah rumahnya sendiri, jadi dia lebih nyaman dulu, bikin dia nyaman dulu yang betinanya. Sedangkan si jantannya itu kita kandangin dulu di kandang kecil, tapi sering dipertemukan. Itu selama 4 hari. Jadi kita dekatkan lah, kita tempel si betina si jantannya itu. Karena apa? Nanti dia proses pengenalannya seperti itu. Jangan kita gabungkan langsung, nanti berbahaya itu teman-teman. Sangat berbahaya karena banyak terjadi pembantaian si betina oleh si jantan itu karena proses kita tidak sabar, langsung buru-buru menyatukan. Itu tidak boleh teman-teman. Tidak boleh. Saya anjurkan itu sangat karena nanti akan si betina teman-teman tuh akan dibantai oleh jantannya. Oke. Nah, itu jelas ya teman ya. Dan yang kedua, dalam proses perjodohan setelah 4 hari, atau seminggu lah minimal, kita dekatkan dan si betina itu sudah menggelepar-geleparkan sayapnya seperti orang sudah birahi lah gitu.
Nah, boleh baru kita lepaskan si jantannya, dan itu pun harus ada pengawasan. Di dalam 30 menit sekali kita harus ngeliat gelodok. Kenapa? Karena dikhawatirkan masih ada belum kecocokan. Nah, ciri-ciri daripada kecocokan itu gimana, Bang? Nah, kalau itu lain lagi. Kalau ciri-ciri dia tuh sudah berjodoh atau belum, kita lihat. Apabila di dalam, setelah kita satukan seperti ini di dalam kandang ini, dan si jantannya itu tidak memburu, tidak mengejar-ngejar daripada si betina itu, nah itu sudah berjodoh. Tapi kalau dia masih diburu, masih di KDRT lah kalau bahasa kitanya ya, nah itu kalau bisa diambil lagi jantannya karena dia itu belum berjodoh. Jadi sangat berbahaya kalau kita menyatukan dia belum berjodoh, nanti akan terjadi KDRT. Itu banyak terjadi pembantaian yang perempuan. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari ya teman-teman ya. Dan di sini sepertinya sudah berjodoh. Maka kenapa saya dibilang sudah berjodoh? Karena saya lihat ini sudah akrab ya, sudah akur, dan tidurnya pun sudah berdekatan. Dan saya lihat kemarin juga saya tangkap itu si jantan sudah mulai mengangkut daripada sarang. Sepertinya sudah terjadi perkawinan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini istilahnya tidak lama lagi, mungkin ada 3 atau 4 hari lagi si betina ini akan bertelur. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dan proses yang kedua yaitu dalam arti pakan. Di dalam pakan, di dalam masa perkawinan ini, kita tidak boleh mengabaikan daripada pakan. Karena pakan itu termasuk nutrisi untuk dia. Jadi kita harus mencukupi daripada ketersediaan pakan. Apa aja Bang untuk pakan di dalam perjodohan dan peternakan. Nah, seperti kita lihat di sini, mungkin kurang jelas ya teman-teman ya. Ini kita sediakan jangkrik. Jangkrik, usahakan jangkrik itu untuk perjodohan. Itu kita jangan batasi, kita umbar aja, kita kasih secukupnya. Dan untuk pakan tambahan lagi, nah di sini kita kasih, kurang jelas teman ya. Kita kasih ulat hongkong dan cacing tanah. Kenapa ulat hongkong dan cacing tanah Bang? Karena ini untuk mendongkrak daripada birahinya. Jadi sebelum terjadi perkawinan itu, kita dongkrak dulu birahi daripada si jantan dan betina untuk kawin, yaitu dengan pakan. Karena dengan pakan yang bervitamin tinggi, dia tuh akan terjadi cepatnya birahi dan cepatnya terjadi perkawinan. Dan seperti kita lihat, ini walaupun masih ini ya, masih ada rasa takut-takut, nah, seperti ini. Tapi ini tidak apa-apa, ini sudah jodoh. Ini kita aman. Kita tinggal kita kasih, kita dongkrak birahi daripada burung murai kita ini. Insya Allah ini tidak akan KDRT karena sudah terjadi yang jantannya ini dia sudah mengalah dengan si betina. Itu ciri-ciri yang sudah berjodoh, ya. Dan biasanya itu sudah terjadi perkawinan karena si jantannya itu sudah tidak memburu, tapi dia tuh sudah mengalah. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman juga kita perlu tahu ya, dalam arti mana yang sudah jodoh dan mana yang belum. Dan proses-prosesnya harus kita lalui. Kadang-kadang banyak pemula-pemula yang tidak sabar langsung menjodohkan. Nah itu saya anjurkan teman-teman, itu jangan, itu berbahaya. Biarkan dia dekat dulu, biarkan dia nyaman dulu. Setelah dekat dan nyaman, nah setelah kita harus tahu ciri-ciri bahwa si betina itu sudah birahi. Nanti setelah birahi baru kita lepaskan jantannya. Nanti akan terjadi percepatan perkawinan. Jadi kita tidak nunggu lama-lama untuk
penjodohan ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.